Bertetangga antara teman lama, bahkan keduanya tempat kerjanya sama, namun kini sang lelaki menghabisi wanita ini. Ada apa? Rahasia mereka ada percintaankah? Sempat jadi pemberitaan dan penasaran banyak orang. Kasus Kita Kan Kepo Kriminal kali ini dibawa dari Sulawesi Selatan terhadap dua keluarga yang ternyata salah satunya akan meninggal dunia dihabisi yang sebelah. Di perumahan Sabrina Regency di Sulawesi Selatan, tinggallah Siti Julaiha Zafar di perumahan tersebut dan tinggal bersama suami dan 3 anaknya. Dan juga di sebelah rumahnya pun tinggallah Dr. Wahyu Wijaya yang juga bersama istrinya, tinggal bersama istri dan keempat anaknya. Keluarga ini pun dekat satu sama lain, bahkan tak hanya bertetangga, mereka pun nampak seperti keluarga sendiri. Setiap ada acara pun kerap cocok satu sama lain. Bahkan para tetangga di sana mengiranya mereka benar-benar saudara, bukan hanya tetangga, apalagi mereka memang dari kota yang sama. Siti atau biasa dipanggil Ella pun dekat dengan Wahyu, sama-sama satu kota, berasal dari Binjai dan juga satu alma mater kuliah di Makassar dulu. Beda fakultas dan beda angkatan, namun mereka mengenal satu sama lain. Hingga akhirnya kebetulan mereka bertetangga dan kini bekerja di tempat yang sama, di Menara Pinsi Universitas Makassar. Ella sendiri bekerja sebagai bendahara keuangan, sementara Dr. Wahyu Jayadi bekerja sebagai dosen. Keluarga mereka dekat dan kini seperti keluarga sendiri, bahkan suami Ella pun kerap dinas di luar kota, di Kabupaten Baru, tak bisa pulang ke rumah tiap hari. Dirinya pun menitipkan keluarganya ke tetangga sebelah. Percaya kepada keluarga sebelah bukan tanpa alasan, karena keduanya sama-sama dari Binjai, satu pekerjaan dan terlihat dekat sebagai teman. Namun nampaknya ada yang tak biasa di tanggal 21 Maret. Sukri sang suami saat bekerja di luar kota bingung karena ternyata sang istri Ella tak bisa dihubungi. Bahkan menurut anak-anak Ella pun sudah tak pulang. Sukri akhirnya bingung, dirinya menghubungi tetangga sebelah, menanyakan sang istri. Sukri pun melepon Wahyu. Namun saat itu Wahyu pun menyebutkan dirinya tak tahu di mana Ella dan tak berkomunikasi dengan Ella beberapa hari ini. Karena kesibukannya, Wahyu pun mengungkapkan jarang pulang ke rumah, bahkan saat itu Wahyu pun tidur di depan kantor, tak sempat pulang ke rumah. Keesokan harinya di tanggal 22 Maret 2019, seorang pemuda kaget saat membuka gudang di ruko, menemukan sesuatu yang aneh di mobil Daihatsu Terios yang terparkir di depan rukonya. Merasa ada yang aneh, apalagi kaca sebelah kiri pecah, terlihat ada seorang wanita yang tak bergerak. Warga tersebut pun langsung lapor kepada pihak kepolisian. Tak lama, pihak kepolisian pun datang ke TKP. Di sana, pihak kepolisian langsung mengamankan korban dan dilarikan ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Saat menyelidiki TKP tersebut pun, pihak kepolisian menemukan KTP perempuan. Ada KTP seorang perempuan yang ternyata itu adalah KTP Ella, dan STNK seorang lelaki yang ternyata adalah suami Ella. Mobil tersebut masih atas nama suami Ella. Di awal pihak kepolisian mengira ini adalah kasus perampokan, mengingat nampaknya barang-barang berharga Ella tak ada, termasuk handphone Ella. Kejadian ini pun membuat pemberitaan jadi viral di sosial media, bahkan berita ini pun sampai dilihat Wahyu. Tak lama Wahyu pun menelepon Sukri mengabari dan menemani Sukri untuk ke rumah sakit melihat korban. Saat di sana Sukri pun membenarkan kalau jasad tersebut adalah Ella. Akhirnya Sukri dengan Wahyu pun langsung dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Saat dimintai keterangan pihak kepolisian, Sukri suami Ella bisa pulang dengan cepat. Namun berbeda dengan Wahyu Jayadi, saat itu dirinya masih dimintai keterangan karena jawaban bertele-tele dan mencurigakan, bahkan banyak luka, salah satunya di tangannya. Saat pihak kepolisian menanyakan kapan luka itu terjadi, Wahyu menyebutkan sudah lama. Namun nampaknya pihak kepolisian tak percaya. Setelah dirasa banyak yang aneh, pihak kepolisian pun mendesak Wahyu yang akhirnya mengakui kalau dirinya adalah pelakunya yang menghabisi Ella. Motifnya karena sakit hati dengan omongan Ella yang menyinggung dan menghina dirinya. Ternyata akhirnya Wahyu pun menceritakan kronologisnya. Saat itu mereka janjian lewat WhatsApp, mereka pun bertemu di mobil masing-masing hingga akhirnya di tempat yang ditentukan. Di depan ruko mereka akhirnya bertemu. Wahyu memarkirkan mobilnya, tak lama masuk ke mobil Ella. Saat itu pun Wahyu yang menyetir dan Ella di posisi penumpang. Keduanya pergi jalan-jalan dan mengobrol. Di awal semuanya baik-baik saja, tak ada apa-apa. Namun nampaknya lama-lama ada ketegangan dan cekcok di antara mereka. Menurut Wahyu saat itu Ella dirasa terlalu ikut campur terkait permasalahan keluarganya. Bahkan saat di pertengkaran tersebut pun Ella menampar Wahyu yang ternyata Wahyu tak terima. Wahyu ngotot, ngamuk dan mencekik Ella, bahkan menjamak Ella dan menyiksa Ella hingga tak bernyawa. Panik akhirnya Wahyu pun mencari tempat sepi dan tak lama Wahyu pun meninggalkan mobil tersebut.
Tanpa Wahyu sadari, mobil Ella otomatis terkunci dengan kunci di dalamnya. Setelah Wahyu jalan menuju pulang, akhirnya Dina sadar ternyata handphonenya masih ada di dalam mobil. Handphone itu ada bukti tentang percakapan Ella dengan Wahyu. Tak terima ingin membawa handphone tersebut, akhirnya Wahyu pun memecahkan kaca mobil Ella. Disitulah kenapa alasannya tangan Wahyu luka, karena tangan Wahyu memecahkan kaca mobil Ella, dan di sana juga Wahyu mengambil barang-barang berharga Ella, handphone dan juga emas-emas serta dompet. Alasannya agar terlihat seperti perampokan. Akhirnya Wahyu pun diamankan terkait permasalahan ini. Saat Wahyu diamankan, banyak yang tak menyangka Pak dosen ramah dan baik ini ternyata melakukan hal yang buruk kepada tetangganya sendiri yang tak lain temannya dulu, bahkan satu kerjaan dengan dirinya. Banyak pemberitaan rumor yang menyatakan kalau antara Wahyu dengan Ella ada hubungan, namun itu masih belum bisa dijelaskan dan belum diselidiki. Terkait permasalahan ini, Wahyu pun divonis bersalah dengan hukuman 14 tahun penjara. Karena hukumannya terlalu ringan, bahkan keluarga Ella pun sakit hati dengan keputusan hakim. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus selanjutnya.